Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik, masih memberikan kesempatan lagi untuk membagikan sedikit apa yang sudah Roh Kudus sampaikan. Nah, uh, yang terjadi sekarang ini kalau di dunia ini ya, kalau itu di Indonesia ada protokol kesehatan ya, prokes. Terdiri dari 3M, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Itu prokesnya dunia, supaya kita terhindar daripada virus corona. Itu prokes 3M yang dinyatakan dan diberikan oleh dari pemerintah Indonesia. Nah, puji Tuhan, orang sebagai anak Tuhan ada prokes juga dari Tuhan. Jadi prokes itu berbicara tentang protokol kerajaan sorga, supaya saya dan saudara masuk dalam kerajaan sorga, supaya saya dan saudara selamat. Itu prokes, protokol kerajaan sorga. Kalau prokes dunia cuma ada 3 hal, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Tetapi kalau protokol kerajaan sorga ada 3 hal lagi yang berbicara tentang PBB. Ingat, prokes, protokol kerajaan sorga, ada 3 hal. PBB, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi ini PBB, yaitu pertama, percaya, bertobat, dan baptis. Jadi 3 hal itu, percaya, bertobat, dan baptis. Maka firman Tuhan katakan kita akan selamat. Kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Kalau kita bertahan itu dan kita hidup di dalam kasih. Setelah kita mengikuti protokol kerajaan sorga, yaitu PBB, percaya, pertama percaya, kedua bertobat, ketiga baptis. Dan kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Dan karunia Roh Kudus kita akan dapatkan. Kisah 2 ayat 38 berkata seperti itu. Nah, apakah cuma sampai di situ? Tidak. Setelah kita mengikuti protokol kerajaan sorga, kita harus hidup di dalam kasih. Karena Allah yang kita sembah itu, Allah itu adalah kasih. Tanpa kasih, kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi sesama manusia. Dan iblis setan, dia menghancurkan kata kasih. Dia mencoba menghancurkan kata kasih itu. Kenapa? Kalau kita sudah tidak ada kasih, kasih kita sudah luntur. Ya, kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah membenci manusia, membenci Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan, kita mundur daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan berkenan kepada orang yang mundur. Jadi kalau kita sudah hidup dalam prokes, protokol kerajaan sorga, kita dapat pengampunan dosa, kita pasti selamat. Karena itu janji Tuhan. Makanya ikutlah PBB. 3 hal, percaya, pertama, kedua, bertobat, ketiga, baptis. Nah, bukan cuma sampai di situ, tetapi kita harus hidup di dalam kasih. Kasih itu berbicara, yang lalu sempat saya katakan, kasih itu ada singkatannya. Kamu akan selamat, itu hadiahmu. Asalkan engkau hidup di dalam PBB, protokol kerajaan sorga. Kalau engkau sudah hidup di dalam situ, engkau sudah dapat pengampunan dosa. Hidup lagi di dalam kasih. Kalau kita sudah hidup di dalam kasih, otomatis kita mengasihi sesama manusia. Dan kita mengasihi, terutama mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah selamatkan saya dan saudara. Makanya Tuhan minta untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ingat, di kitab Yohanes katakan, Yesus sudah pergi ke sorga. Dia siapkan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang hidup di dalam protokol kerajaan sorga. Itu prokes. Percaya pertama, kedua bertobat, ketiga baptis. Kita dapat pengampunan dosa dan kita harus hidup di dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Tahu enggak kata kasih? Kasih yang saya sudah sampaikan tadi. Kamu akan selamat, itu hadiahmu. Jadi firman Tuhan katakan kita akan selamat. Kita akan mendapatkan hadiah kalau kita hidup dalam protokol kerajaan sorga. Kita hidup di dalam kasih. Kita pasti selamat. Itu janji firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 25. Hidupmu adalah janjinya adalah hidup yang kekal. Asalkan protokol
kerajaan sorga. Harus kita ikuti sebagai anak Tuhan. Harus kita ikuti. Protokol kesehatan saja 3M yang diadakan oleh pemerintah. Dunia pun ikuti itu. Akan dijauhkan dari corona. Tetapi saya dan saudara kalau ikuti protokol kerajaan sorga, saya dan saudara dapat pengampunan dosa. Saya dan saudara masuk dalam kerajaan sorga. Asalkan kita hidup dalam PBB. Itu dibilang berbicara tentang protokol kerajaan sorga. Percaya, bertobat, baptis. Kisah 2 ayat 38 katakan. Makanya setelah itu kita hidup lagi di dalam kasih. Supaya kita hidup dalam kasih, tinggal dalam Tuhan. Kita mengasihi sesama manusia, terutama mengasihi Tuhan yang empunya kerajaan sorga itu. Hiduplah dalam prokesnya Tuhan dan hiduplah dalam kasihnya Tuhan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.